Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang siapkan buku siswa kalian halaman 198. Di situ sudah ada tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Ita mau mengingatkan lagi bahwa meskipun pembelajaran kita jarak jauh atau PJJ yang dilakukan secara virtual atau daring, kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yang pertama, dengan melihat gambar Garuda Pancasila, anak-anak dapat menganalisis semboyan negara Indonesia dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan membaca teks, anak-anak dapat menyimpulkan isi bacaan dengan baik. Tujuan yang ketiga, setelah melihat gambar rambu lalu lintas, anak-anak dapat menganalisis rambu lalu lintas dan penggunaannya dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan wawancara, anak-anak dapat menganalisis hasil wawancara ke bentuk diagram dengan tepat. Untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua lambang atau simbol lalu lintas, yang ketiga data yang ada pada diagram gambar. Coba kalian amati gambar di bawah ini yang ada di layar HP kalian. Nah, kira-kira itu gambar apa? Ya, pintar, itu adalah gambar Garuda Pancasila. Setelah kalian melihat gambar di atas, coba kalian analisis. Gambar di atas termasuk lambang negara karena Garuda Pancasila adalah lambang negara. Lalu, semboyan negara Indonesia itu bagaimana? Kira-kira siapa yang tahu semboyan negara Indonesia? Ya, semboyan negara Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, coba kalian baca bacaan yang ada di layar HP kalian. Di situ ada gambar Garuda Pancasila. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di dada Garuda Pancasila ada 5 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar bintang, yang berarti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Gambar yang kedua adalah gambar rantai, yaitu sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar ketiga adalah pohon beringin, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, gambar keempat adalah kepala banteng, yang melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar yang kelima adalah padi dan kapas, melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah membaca dan memahami tentang lambang negara, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak keragaman tapi harus tetap satu kesatuan seperti semboyan negara Indonesia. Sekarang coba kalian amati contoh dari keberagaman di Indonesia. Bisa juga dilihat dari gambar petunjuk arah yang ada di layar HP kalian. Nah, kalian pasti sudah tahu berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu bermanfaat untuk mengatur lalu lintas.
Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada dua macam. Yang pertama petunjuk arah dan yang kedua adalah petunjuk tempat. Nah, berikut adalah contoh gambar rambu-rambu petunjuk tempat. Gambar yang pertama ada gambar seperti musola, berarti di situ artinya rambu petunjuk masjid. Yang gambar kedua ada gambar rambu petunjuk tempat rumah sakit. Dan juga ada gambar rambu petunjuk tempat pom bensin. Kalian ketika berpergian ke rumah nenek atau ke rumah saudara melewati jalan raya pasti sering menemui rambu-rambu seperti yang ada pada gambar di layar HP kalian. Itu adalah rambu petunjuk. Nah, sekarang coba kalian lihat video simbol lalu lintas. Mengenal dan mengerti rambu simbol lalu lintas. Nanti videonya akan kita share ke WhatsApp grup dan silakan kalian menonton di HP kalian masing-masing. Setelah kalian paham, setelah sudah melihat video dan kalian paham akan petunjuk arah, coba kalian catat kegemaran teman kalian melalui wawancara dan tulis pada tabel yang disediakan di LKPD. Nanti kita akan melakukan wawancara melalui Zoom meeting. Nanti link akan kita share di WhatsApp. Setelah ini langsung menuju ke room Zoom meeting. Akan melakukan wawancara bersama dengan teman-teman, dan untuk LKPD-nya kita juga akan share link Google Drive. Nanti silakan kalian akses link itu dan di-download LKPD-nya. Jadi nanti kalian setelah melakukan wawancara bisa mengerjakan LKPD langsung seperti itu. Nah, sekian pembelajaran pagi hari ini. Nanti kita akan bertemu besok pagi dengan pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalian harus tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama memakai masker ketika keluar rumah dan hindari kerumunan dan sering mencuci tangan. Sekian yang dapat Bita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.